Habib Muslim bisa mengatakan, demi Allah, atas nama Allah, wabi kitabillah, dengan kitab Allah, kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dan saya anjurkan kepada yang mendustakan, bicarakan di rumah dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, kami tidak boleh mendoakan umat Nabi Muhammad kecuali dengan baik. Tidak boleh. Ada satu orang tadi saya katakan apa? Kepada untanya Nabi Muhammad harus kita sayang, menghormat. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sendal kiai kita jaga, ayam kiai kita jaga, kambing kiai kita jaga. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media, nggak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan kepada di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan, karena akan terjadi masalah besar. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang zalim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan kami tetap cinta kepada habaib, tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka, kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Demikian. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan Sirat nggak bakal jatuh tuh, nggak bakalan jatuh. Kalau kita terbalikin nih hadis mukhalafah, berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan Sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama sahabat Rasulullah, hati-hati yang mulutnya lancang sama istri-istri Rasulullah, sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafidh, sama Abu Yazid Muhammad al-Maliki, dan para habaib-habaib. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh. Ada Nabi menyatakan begini, taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang jika kamu berpegang kepada dua pusaka ini gak akan sesat selama-lamanya. Dua ini jangan ditinggalkan, ikuti ajarannya. Pertama kitabullah Al-Quran, kedua itrati ahli baiti, ajaran keluarga Rasulullah SAW, ajarannya habaib. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis itu sahih. Aku tinggalkan kamu dua perkara, selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat. Tapi bila lepaskan, sesat. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Orang Syiah tak suka dengan hadis ni, dia ada hadis sendiri, kitab Allah dan Ahlul Bait. Yang mengatakan itrati hadis itu tidak sahih. Alawi sebagai cucu Nabi dosa besar, dzambun kabir, yajibu alaihim nar illam yatubu. Kalau tidak tobat, neraka. Yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2, dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, duanya 1. Tidak bisa. Saya husnudon bahwa 1 ini sebenarnya 11,
Satu lagi yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1, 2. Nggak bisa. Kita husnudzon. 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11. Tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terdaekeun, diminta dalilna tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi bukan keturunan Nabi, bil yakin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang mecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya ada Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi di kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikalau umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bidzannil bayyini khata'un. Tidak bisa dihitung dzon yang sudah nyata salahnya. Ba'lawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Biman qabila anna Ba'lawi min dirati Rasulillah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tub halan, tub halan, tub halan. Insyaallah yukfarlah. Kalau tidak tobat bahaya gitu. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga ya. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Ba'lawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Ba'lawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusannya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada salah sedikit pun bisa dikatakan Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Ayat. Tidak ada satu pun celah. Dulu yang pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah katanya nanti memecah belah umat. Ya Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, dulu di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa?
Hamzah, Abbas, berperang mereka, tapi ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti benar. Enggak. Yang benar pasti menang. Kalau ada orang batil menang itu sementara, tapi ujungnya dia akan kalah, hancur. Itu Al-Quran yang mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip sama Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antaranya agama Islam, walaupun belum mayoritas.